Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Berbicara tentang makanan, maka hari ini kita akan membahas tentang pencernaan pada hewan dan manusia. Organ pencernaan hewan dan fungsinya. Yang pertama adalah serangga. Serangga di sini memiliki mulut, kemudian tembolok, empedal, lambung, usus, kemudian anus. Selanjutnya ada ruminansia atau mamalia. Kalau mamalia, organ pencernaannya adalah mulut, kerongkongan, rumen, mulut, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, terakhir anus. Kamu bisa melihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya, untuk ikan, katak dan reptil, burung, serta mamalia, kamu bisa lihat pada bagan berikut. Kita masuk pada organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Yang pertama, manusia memiliki mulut. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan. Setelah itu, makanan masuk ke kerongkongan. Ingat, kerongkongan bukan tenggorokan. Kerongkongan adalah saluran penghubung mulut dan lambung. Pada kerongkongan terdapat gerakan peristaltik atau gerakan mendorong makanan masuk ke lambung. Selanjutnya, setelah dari kerongkongan masuk ke lambung. Di lambung ini adalah tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Di lambung juga terdapat gerak peristaltik. Kemudian selanjutnya setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus, makanan akan diserap sari-sari makanannya. Usus halus juga terdapat enzim yang membantu pencernaan makanan. Setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Nah, di sini adalah tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya atau tempat pembusukan makanan. Proses pembusukan makanan dibantu oleh bakteri E. coli. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus ini adalah saluran pembuangan sisa pencernaan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Mari kita ingat kembali proses pencernaan pada manusia. Yang pertama dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian makanan masuk ke lambung, selanjutnya usus halus, ke usus besar, terakhir dikeluarkan lewat anus. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan di dalam tubuh kita pasti akan terganggu. Mari kita bahas gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang pertama ada sariawan. Sariawan ini adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Nah, ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Kemudian sakit gigi terjadi ketika pulpa mengalami peradangan. Ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang. Selanjutnya yaitu MAH. Nah, penyakit ini dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung disebabkan oleh luka di lapisan lambung
infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, biasanya juga karena telat makan ini ya. Selanjutnya yaitu sembelit atau konstipasi. Nah, konstipasi ini adalah kondisi di mana kita sulit buang air besar atau fesesnya itu keras. Nah, penyebabnya itu karena kurang minum, kurang makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Diare. Nah, kalau tadi itu konstipasi susah atau sulit buang air besar, kalau diare ini ditandai dengan buang air besarnya encer. Penyebabnya karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Maka kita juga harus lihat kebersihan makanan yang akan kita makan supaya tidak diare. Selanjutnya yaitu apendisitis atau usus buntu. Sekarang coba kamu pegang perut bagian bawahmu ya, yang sebelah kanan. Nah, di situ adalah letak usus buntu. Usus buntu ini diperkirakan terjadi karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Jadi kita harus berhati-hati karena harus dioperasi jika terjadi usus buntu. Apa saja sih yang menyebabkan gangguan pada organ pencernaan manusia? Nah, penyebabnya adalah makan yang tidak teratur, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, atau mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nah, cara memeliharanya bagaimana? Yang pertama yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Tidak jajan sembarangan atau makan makanan yang di pinggir jalan dan sudah terkena debu. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang terakhir mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan dari Bu Indri? Nah, untuk pertemuan berikutnya, Bu Indri akan jelaskan tentang enzim apa saja yang ada di organ pencernaan. Cukup sekian penjelasan dari Bu Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.